and gentlemen, portal ready to take off. Halo guys, balik lagi di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Yeay. Oke, hari ini kita bakal ngobrol bareng band GPS dari ITL Trisakti yang berhasil meraih juara harapan 1 pada lomba band di Widyatama, Bandung. Wey. Oke guys, aku Alia Syafira dari Manajemen Logistik dan Material angkatan 2024 bersama anggota band GPS dari ITL Trisakti. Boleh dong Kak perkenalkan nama, jurusan, dan angkatan keberapa? Oke. Halo, aku Betran dari Manajemen Logistik angkatan 22. Oke. Oke, halo semuanya, aku Raffi Ari dari Inter M-Log angkatan 22. Oke. Anak Inter ya Kak ya? Anak Inter dong. Keren. Nah, Kak, aku mau nanya nih, gimana sih perasaan Kakak setelah dinobatkan sebagai juara harapan 1? Boleh? Perasaannya senang lah ya. Iya. Puas nggak? Alhamdulillah sih sejauh ini GPS Band itu sejauh ini yang paling jauh gitu. Ini yang paling jauh, Ini oke. yang paling jauh alhamdulillah gitu. Karena ya lumayan susah lah kita untuk sampai ke situ. Oke. Kalau dari kakaknya gimana? Ya pasti senang lah. Pasti senang. Karena bagaimanapun itu pasti hasil tuh arti dari semua proses kan. Betul. Nah Kak, kalau sebelum tampil berapa lama sih kakak-kakak ini latihan, terus gimana proses persiapannya itu? Lumayan lama ya? Itu berapa sih? Lumayan lama. Jadi lomba ini tuh ada 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap eliminasi dulu. Oke. Nah di tahap eliminasi kita diminta untuk buat video. Oke. Video untuk disubmit ke penyelenggara. Nah nanti dari setiap peserta itu bakal dipilih 6 untuk lanjut ke babak final. Nah untuk kita kesiapan buat video itu lumayan cukup panjang. Berapa lama sih? Kurang lebih dari latihan sampai bikin video itu sebulanan lebih. Sebulan. Untuk satu lagu itu. Satu lagu itu. Jadi mereka menyediakan 2 lagu wajib, kita harus pilih. Gitu. Oh lah, berarti lumayan lama juga ya kayak itu sebulan ya? Lumayan Hampir lama. sebulan lah ya. Hampir sebulan. Oke. Berarti tapi have fun gak Kak selama ngejalanin itu semua tuh Kak? Harus have fun. Harus have fun. Karena kita kan main band. Main Kita band. udah main tuh. Betul Jadi sih, kita betul. Have fun kalau band. Oke. Nah, lagu apa sih yang Kakak bawakan dan kenapa milih lagu tersebut? Tadi kan katanya ada 2, harus pilih 1. Ya. Jadi kan ada 2 tadi kan ya lagu wajibnya. Itu antara Ceylon Seven Lompat Lebih Tinggi Iya. atau Paramore Ignorance. Nah, melihat karakteristik dari band kita sendiri ya, yang lebih ke arah pop dan jazz untuk band kita tuh lebih mengambil lagu yang melompat lebih tinggi Iya. gitu. Karena melihat lagunya itu kayaknya seru deh kalau kita aransemen ulang gitu. Oke. Seperti itu. Dan akhirnya sih menurut saya juga menurut gua bagus hasilnya gitu. Oke. Karena faktanya setelah babak eliminasi itu, setelah kurasi itu kan dirata-ratakan ya sama jurinya. Nah itu tuh kita udah masuk 3 besar. Oke. Gitu. Oke, tapi kakak ngerasa puas gak? Terus kayak ngerasa kayak bagus nih kita milih lagu yang ini, jadi dapat juara harapan 1 gitu. Oke. Mungkin kalau dari gua ya, alhamdulillah puas. Cuman jangan sampai di sini gitu. Oke. Harus berkembang lagi gitu. Bukan berarti kita udah bagus, udah bisa sampai sini, itu segala-segalanya gitu. Bukan, belum. Oke. Masih haus lah, kita masih haus akan prestasi ya untuk band ya. Betul. Makanya kita nyanyi lagi yuk. Oke Kak, nah gimana nih biasanya proses bikin aransemennya? Kayak nentuin lagu yang dibawain gitu. Oke. Boleh, silakan. Jadi biasanya tuh kita untuk nentuin aransemen tuh secara kolektif aja sih. Iya. Jadi setiap anggota band tuh ngasih ide, kasih masukan. Kayaknya nih intronya bisa dibikin gini deh. Outronya bisa dibikin gini deh. Nah dari ide-ide itu biasanya kita filter lagi nih. Iya. Mana yang bisa dimasukin ke lagunya, mana yang nggak bisa. Iya. Gitu. Bahkan bukan dari anak band gitu ya, maksudnya ada anak lainnya, GPS gitu, kayak yang ngasih saran gitu, ada banyak. Dan rata-rata tuh lagu-lagu kita itu yang banyak aransemen itu adalah ada namanya Gema dan Iya. Nathan. Itu anak band kita juga, Iya. dia gitaris dan keyboardis. Mereka tuh banyak lah idenya mereka untuk aransemen gitu. Oke. Jago sih mereka. Boleh nggak Kak rate dari 1 sampai 10 proses bikin lagu aransemennya itu berapa gitu? Apa nih? Kayak kesusahannya, heeh. Oh, Sebenarnya sih yang susah tuh yang lagu wajib ya, yang melompat Iya. lebih tinggi ya. Karena kan dia basicnya tuh udah lagu rock ya. Iya. Jadi kita bikin lebih pop, lebih soft lah. Karena kan menyesuaikan juga ke vokalis kita. Iya. Vokalis kita perempuan. Oh, oke. Dia tuh angkatan berapa? 23. kan 23. Namanya Tasya sama Umay. Uma yang tadi tuh Uma. Ya.
Kesusahannya sih untuk lagu melompat lebih tinggi tuh Gue sih 7 ya. gue 8 deh. Oke. Gue 8. Oke. Curang lu ya. Gue dulu yang jawab. Kan lu lebih jago soalnya. Oke. Nah Kak, personilnya siapa aja dan masing-masing pegang alat musik apa tuh Kak? Oke, sikat Vi. Oke, mungkin kalau dari gue sendiri ya, gue gitaris. Oh gitu. gitaris, oke. Silakan. Coba gue megang apa? Drum gak sih? Suling, lu mas suling. Suling. Bener drum. Bener kan? Oke. Terus di keyboard kita ada namanya Gema. Dia jurusan Sistem Transportasi angkatan 22. Terus di bass kita ada Nathan. Dia anak MTU angkatan 22 juga. Terus vokalis yang gue bilang tadi ada Timai, dia tuh Tekdir ya? Tekdir 23 sama Tasya Mlock 22. 23 juga. 3. Berarti ada 6 ya Kak ya anggotanya? 6. Ada 6. Oke. Nah, waktu tampil di atas panggung, yang Kakak rasain tuh apa? Apakah grogi, semangat atau campur aduk itu? Kalau gue sih campur aduk ya. Karena kita tuh sempat ikut lomba juga, Oke. tapi online. Online. Terus baru kali ini gue lomba offline yang apa ya? Tarafnya internasional, terus kita bersaing sama band-band umum ya, itu antar kampus umum. Tuh pas gue naik atas panggung, oh begini rasanya ya lomba offline. Iya. Beda gitu, tampil-tampil biasa tuh beda, lebih menegangkan menurut gue. Oke. Ini biasa. Kalau gue sih rasanya grogi sih. Grogi. Karena kita tuh tampil sehabis band USB. Dia tuh band Trisakti, Oke. Trisakti Univ. Nah, dia tuh ya cukup oke lah. Oke, Cukup oke. Oke. Cukup menggetarkan lah. Nah, dari situ tuh agak grogi sedikit, tapi bagaimanapun juga harus bisa ngilangin, harus Betul. bisa ngatasin rasa grogi itu. Harus kan. profesional ya Kak Harus ya? profesional. Tuh. Kalau Kakak manggungnya baru pertama kali atau gimana Kak? Enggak, jadi kita lomba offline-nya baru pertama kali. Baru pertama kali? Iya, tapi kalau manggung untuk show-show entertainment kan sering ya di Sering, kampus, terus kita pernah di cafe, di wedding, alhamdulillah. Oh. Dan baru kali ini kita lomba offline yang bener-bener tuh keluar kota gitu. Oh. Bandnya ya, ke Bandung gitu. Oke. Keren. Nah, ada nggak sih Kak cerita menarik waktu kalian persiapan atau saat tampil di sana? Ada nggak? Gue sih ada. Ya udah sih. Coba boleh Kak ceritain. Gue sih nggak Oke. ada. Jadi gue baru tahu ya. Jadi kita kan berangkat itu H-1 lomba. Iya. Memang jadwalnya itu kita cek sound gitu. Cek sound untuk semua band. Udah tuh kita berangkat ke Bandung. Nah, pas cek sound kan ketemu band-band lain nih, Iya. yang 6 ini. Kita tuh cek sound tuh urutan ketiga ya? Ketiga. Nah, yang aneh tuh yang menurut gue menarik juga kayak ini yang cek sound itu yang bukan main di lombanya, Di hari nanti. di harian nanti. Menarik kenapa? Karena kita sebagai player itu kita harus tahu sistem soundnya seperti apa, kita mau ngambil suara kayak gimana, balancing antar alat musik itu seperti apa. Nah itu gue bertanya-tanya, ini yang lombanya memang dia nggak mau atau nggak bisa gitu, atau dia atau gimana nggak paham lah. Oke. Dan bagi gue itu menarik gitu. Karena kalau gue sendiri gue sih pengennya gue yang setting gitu biar gue tahu Oh, di harian nanti suara gue kayak gini Iya, gitu. iya. Kalau kemarin tuh nggak gitu, aneh sih. Ya mungkin berhalangan kan. Aneh. Dan yang menarik ada satu band yang dia bawa alat sendiri nih baik banget, terus dipasang-pasang. Dia niat banget berarti Kak. Niat banget, ada emang niat banget sih itu. Patut sih. Kalau kakaknya sendiri mungkin ada Ya, hampir sama lah. hampir-hampir sama Hampir ya. Oke. Nah, setelah ikut lomba ini ada hal baru nggak sih Kak yang kalian pengen pelajarin sebagai band gitu? Mungkin silakan. Hal baru pasti ada sih. Kemarin tuh juri juga sempat nyinggung. Kalau kita tuh dituntut harus udah bisa bikin lagu, Bikin lagu. bahkan album. Nah Oke. itu jadi apa ya, tantangan tersendiri sih untuk kita kan. Apalagi kita sebelumnya belum pernah bikin lagu. Ada sih salah satu dari kita yang udah ikut band gitu, udah pernah bikin lagu. Tapi untuk secara band kita termasuk yang baru lah untuk bikin lagu. Itu jadi tantangan tersendiri sih, belajar untuk buat lagu. Oke, berarti hal yang mau dipelajarin nanti mau buat lagu bahkan Iya. album ya Kak ya. Bahkan album. Semoga tercapai ya Kak ya. Amin. Allah. Oke, nah Kak aku mau nanya nih, apa arti kemenangan ini buat GPS baik sebagai band maupun individual? Sebagai band dulu kali ya. Boleh? Iya, sikat. Mungkin kalau sebagai band, GPS band ini adalah titik awal sih. Titik awal supaya GPS band itu kita dipandang gitu. Kita mulai berani menunjukkan taring kita gitu di luar kampus, karena
ya kalau di kampus doang nggak ada artinya sebenarnya Iya, gitu. Jadi kita harus berani, kita bawa nama ITL, kita bawa nama GPS, dan kita harus lebih besar lagi lah. Oke. Gitu, jangan sampai kalah sama saudara-saudara kita gitu yang Sakti, STMA, jangan sampai kalah sama mereka gitu. Iya. Kita bersaing lah. Kita lihat siapa yang paling bagus gitu. Oke. Nah Kak, kalau diajak manggung lagi nih di event kampus, kira-kira siap nggak ya? Tergantung. 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 Kalau kita udah semester 6 ya. Oh, gue kira tergantung ini ya, enggak? apa? Ya, bukan gue yang ngomong, sumpah veteran. Lu yang munafik dong. Itu di semester 6. Oke. Mungkin kita akan proyeksikan itu untuk adik-adik kita Oke. gitu. Tapi kalau ditantang GPS Band siap. Iya, harus Selalu siap. siap. Selalu siap ya Kak ya, selalu siap. Nah Kak, kalian nih lebih suka bawain lagu cover atau udah mulai bikin lagu sendiri juga nih? Nah, lu jawab dulu deh. Untuk saat ini sih kita masih bawain lagu orang ya. Oke. Karena ya itu belum ada langkah untuk produce lagu, nulis lagu. Nah, beliau nih udah nih beliau. Wih. Gimana beliau? Boleh dong Kak ceritain sedikit aja. Komposer aja, komposer. Enggak, jadi ya itu karena gue udah geram, bener Oke. aja gitu, geram kayak mau sampai kapan kita bawain lagu orang gitu. Karena capek ngafalin lagu orang gitu Iya. dengan aransemen yang sama gitu. Gue pengen kita tuh GPS Band kan salah satu untuk kita workshop gitu kan, untuk kita keluar menunjukkan taring kita tuh dengan bikin lagu itu. Jadi kalau misalnya ada acara gitu, acara drummer gitu, ya kalau kita main kita harus bawain lagu sendiri gitu. Seperti itu. Oh gitu, oke. Kak, aku mau nyenggol sedikit. Tadi kan Kakak bilang pernah lomba online ya Kak ya? Betul. Itu gimana sih Kak kalau lomba online tuh kayak apa tuh namanya, nyiarinnya tuh kayak gimana Oke. Kak? Oke, boleh buat dulu aja. Lu aku lupa. Oke, jadi kita tuh kemarin terakhir ikut lomba namanya FSPI UNY. Sebenarnya band dan padus itu kita Oke. ngirim dua. Singkatannya apa tuh? FSPI. Festival seni apa ya? Festival seni Pertunjukan nggak? Pertunjukan Indonesia ya? Ya pokoknya FSPI UNY lah. Nah itu yang ada ini tuh kampus UNY. Oke. UNY ya? Iya benar UNY kan? Berarti Jogja ya Kak ya? Jogja. Oke. Cuman sistemnya dia online dan Online. tidak ada sistem eliminasi. Oke. Jadi langsung winnernya gitu yang disebutkan. Oh, oke. Jadi itu pure online aja. Pun yang menang pun langsung yang online itu yang menang. Oh. Jadi nggak ada babak Nggak ada finalnya. babak Nggak ada. finalnya. Berarti pas online itu ya udah berarti dia menang gitu pas Iya. Kakak lomba online itu. Iya. Oke. Menarik juga ya Kak kalau misalkan ada lomba online kayak Iya. gitu ya. Cuman kalau gue pribadi sih nggak suka lomba online ya. Oke. Karena bisa ada banyak kecurangan di situ. Ah. Dan kurang ini aja sih, kurang greget aja. Kurang greget. Oke. Nah Kak, aku mau nanya nih, ada nggak sih rencana ke depan buat rekaman atau tampil di platform digital mungkin? Karena tadi udah disinggung ya sama juri, kita udah mulai terbesit lah di benak kita untuk ya kita harus membuat karya sendiri gitu GPS Band. Karena ya mau sampai kapan itu dia, mau sampai kapan kita cover doang gitu. Karena berkarya itu penting ya, bukan yang penting itu berkarya. Berkarya itu penting. Itu untuk semua orang. Berkarya itu penting. Berkarya itu penting. Kita tuh meninggalkan sesuatu gitu. Jadi kalau kita mati kita meninggalkan sesuatu. Gitu. Legacy ya. Legacy. Betul. Wow. Tapi ada nggak sih Kak dari band GPS ini buat ikut tampil-tampil kayak di TV-TV, acara-acara nasional gitu Kak mungkin? Udah ada belum rencana? Untuk band sih belum. Cuma waktu itu Padus ya. Padus. Sempat diundang di acara TV apa tuh? Iya, di acara Family 100. Family 100? Iya, Family jadi waktu itu 100. kita diundang untuk nyanyi ngisi di sela-sela acaranya. Gitu. Dan itu dibayar. Oh itu dibayar? Dibayar. Oke. Nah berarti kalau pencapaian terbesar dari band GPS ini, apakah lomba ini atau ada yang lain nih Kak? Sebenarnya kalau gini ya, mungkin gue dulu jawab ya. Kalau GPS, kalau dalam band ya, dalam seni musik itu sebenarnya yang paling penting itu yaitu kita berkarya. Kita mengekspresikan emosi kita. Kan itu kan sebagai apa ya, transportasi kita lah untuk kita nggak penat gitu atau kita menghibur diri. Jadi menurut gua menang itu bonus sebenarnya dalam seni musik ya, karena musik itu subjektif. Orang bisa lihat bagus tapi kita lihatnya nggak bagus itu kan. Ada orang yang suka lagu ini, kita suka lagu ini, seperti itu. Jadi kalau dari gua pencapaian terbesar adalah ya kita itu membentuk orang gitu, karakter building, mental, pemikiran, seperti itu sih kalau dari gua. Oke. Kalau dari kakaknya mungkin? Ya betul. Cuma mungkin sejauh ini sih
Gue nggak tahu sih karena gue nggak ada di zaman yang dulu-dulu ya. Sepertinya sih ini terbilang cukup jauh sih. Karena kita udah dari berapa band tuh ya? Iya banyak lah. Ada 5 generasi lah. 5 generasi. Oh, sudah 5 generasi berarti ya? 5 generasi gitu. Ya mungkin ini salah satu yang terjauh lah. Terjauh. Wah, Bisa sampai oke, keren banget. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau misalkan kan Kakak gitaris ya. Nah, Kakak apa Kak tadi, sorry? apa yo? Suling. Ih, drummer ya. Teknika. Drummer, oke. Itu basicnya udah ada atau baru pas masuk band tuh belajar dari awal lagi gitu Kak? Atau Sulingnya dulu. Kalau gue sih kebetulan emang belajar drum tuh dari SMP. oh dari SMP? Jadi ketika masuk kuliah ya udah bisa lah. Oke. Jadi nggak nol-nol banget. Tapi semisal pun ada yang mau gabung nih ke GPS Band, terus nggak bisa alat musik, nggak apa-apa. Karena kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing-sharing bareng juga. Oke. Karena ada juga yang begitu. Dia dari nol nih, cuma dia pengen belajar instrumen waktu bass. Bas. Terus dia belajar, kita sharing-sharing, dan akhirnya sekarang udah bisa main sih. Oke. Gitu. Iya. Kalau dari kakaknya? Kalau gua udah bisa juga sama, Udah bisa, tapi cuma bisa basicnya doang. Kemudian pas masuk GPS banyak lah saran dari abang-abang gitu untuk cara main lu jangan kayak gitu, gak enak segala macem. Ya itu terbentuk learning by doing. Oke. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan kita masuk band itu, band GPS terutama, kalau belum bisa alat musik itu nanti diajarin kali ya Kak gitu ya? Iya. Betul. Kan kita kan kuliah ini kan masih dalam tahap belajar. Iya, betul sih Kak. Iya. Oke. Nah, kalau kesan dan pesan Kakak selama ada di band GPS ini itu apa Kak? Kesannya sih seneng banget karena bisa ada wadah gitu, Oke. wadah yang bisa menaungi hobi gue dalam bermusik, terus juga bisa mengembangkan apa yang gue suka. Oke. Dan pesannya sih semoga GPS tetap bisa melahirkan generasi-generasi yang apa ya? yang apa ya? Yang asal lah pokoknya. Yang asal. Oke. Mungkin kalau dari gua kesannya GPS mewarnai hidup gua sebagian besar sih. Sebagian besar. Oke. GPS lah, bukan GPS band. GPS tuh udah GPS. mewarnai kuliah gua gitu. Gua kan kuliah kan ini ya, maksudnya biar semangat gitu. Biar semangat, Iya, gua iya. habis kuliah main ngeband Bener, gitu. biar main nggak padus. burn out ya Kak, belajar terus. Betul, Jadi betul. di band itu kita biar jadi have fun juga ngejalanin kuliahnya gitu ya Kak ya. Oke deh, karena kita udah di penghujung acara ini, tadi aku udah denger cerita-cerita dari kakak-kakak semua, itu keren banget. Terus niatnya mau bikin lagu, mau bikin album, itu udah bagus banget. Semoga tercapai ya Kak. Semoga. Amin. Semoga nanti pas udah tercapai banyak yang dengerin juga, banyak yang suka. Amin. Oke, Kak, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman portal mungkin? Yang ingin tahu GPS lebih jauh boleh follow Instagram GPS gps.choir. Terus kalau acara terdekat kita adalah Bagindas, itu ada di Jumat nanti. Itu nanti ada gigs, padus dan band. Kemudian ada tamu dari kampus lain. Oke. Seperti itu sih. Oke, kakak semuanya terima kasih banyak ya udah mau Terima kasih ngobrol banyak. untuk hari ini. Oke guys, segitu aja untuk episode hari ini. Tungguin terus episode selanjutnya dan jangan lupa untuk follow IG ITL Trisakti, ITL_Trisakti JKT dan sosmed lainnya. Oke guys, see you on next video. Bye bye.